Hai pendengar, kembali lagi bersama saya Tri Afif Chandra Nugroho di acara Tiga Cowok Cerita Horor. Daisy, Daisy, give me your answer to. Kami sudah kedatangan dua narasumber yaitu Mas Raffi dan Bang Arifin. Saya Raffi Martin datang ke sini untuk bercerita dan pastinya karena diundang oleh Mas Afif juga. Betul. Iya, saya Arifin Ilham dan pastinya saya diundang juga oleh Mas Afif. Betul. Kali ini di sini kita akan membahas tentang pengalaman horor nih dari dua orang ini. Jadi gimana nih Mas Arifin? Mungkin bisa dari Mas Arifin dulu gimana cerita horornya gitu. Oh, cerita horor saya. Ini kita mengulang masa-masa kecil gitu kan. Boleh. Jadi dulu saya tuh jadi gini, kita backstory dulu ya. Iya. Jadi saya tinggal di perumahan yang pada dasarnya dulu tuh kebetulan hutan karet, dan sekarang posisi rumah saya ini belakangnya tuh rawa. Tiap malam, ini nggak setiap malam sih, tapi ada satu saat malam hari itu saya mendengar sebuah tangisan wanita yang menurut saya kayaknya memang di area rawa ini terdapat penghuninya gitu. Dan ini bisa dikatakan horor ya, sungguh-sungguh horor. Dan terus ada satu saat ini kita backstory lagi. Oke. Di belakang rumah saya ini ada pohon kan. Dulu waktu itu ditebang. Kenapa ditebang? Karena waktu itu orang tua saya kebetulan sering bengong melihat pohon tersebut gitu. Mikirin apa sih kira-kira Mas? Saya Cicilan. tidak tahu ya. Nggak mungkin cicilan. Oke. Bengong terus gitu kan. Dan akhirnya kita potong. Dan akhirnya alhamdulillah ketika dipotong selesai hal-hal goib tersebut. Oke. Ada lagi? Saya waktu itu waktu kecil sering banget mimpi-mimpi kayak hantu yang serem banget gitu, kayak bentuknya cinder bolong gitu kan. Sundar bolong. Cinder bolong. Setelah kayak mimpi-mimpi cinder bolong gitu, terus kayak akhirnya tuh saya ada pernah satu saat kayak di rumah, kayak saya berprasangka kayak di deket pintu itu ada sesosok yang tinggi gitu, badannya besar dan itu kepalanya tuh botak gitu. Kepalanya botak. Benar. Oke. Nggak tahu kenapa berprasangka kayak beneran ada gitu. Pas saya memanggil teman saya yang istilahnya bisa melihat, tapi saya tidak tahu sih percaya atau tidak, tapi kan wallahu alam saya percaya dengan Tuhan karena memang setan itu ada gitu. Oke. Cuman kita hidupnya berdampingan. Saya manggil teman kayak Anda bisa melihat nggak gitu? Bisa, silakan coba raba-raba atau mencium-cium aroma-aroma apa gitu kan di rumah saya gitu. Dan akhirnya ternyata ada sosok itu katanya. Jadi ternyata ada apa tuh di situ? Dan itu katanya sih bekas pembuangan mayat-mayat itu. Jadi di rumah saya itu persis bekas pembuangan mayat. Oh, Di Anda posisi- suka bunuh orang. Saya nggak suka bunuh orang. Bukan Oh, dianya, zaman dulu. bukan dianya, Oh, bukan. Sorry. Zaman dulu. Oh, Zaman dulu. Oh, mungkin penjajahan. Penjajahan, ya. Karena Dan ya Jepang Belanda. gitu. Bang. Bersejarah sekali tempat rumahnya ini ya. Iya, Kenapa rumah Mas nggak jadi ini negara gitu? Kayak Kotu gitu. kayak kota tua. Iya. Kayaknya nggak laku sih. Ada lagi Mas? Atau kita mau langsung lanjut ke Mas Raffi? Saya juga pernah melihat sosok kayak ada pucuk pocong gitu di belakang. Pucuk? Iya, kayak muncung pocong. Oh, Iya. oke. Itu persis di belakang rumah saya. Jadi di belakang rumah saya itu ada pohon pisang kan. Ya. Jadi ada satu saat saya habis beres-beres di rumah, motong-motong rumput gitu kan. Saya nggak sengaja lah kayak nggak tahu ini sugesti saya atau apa karena capek gitu. Kayak saya berprasangka kayak di situ tuh ada gitu. Ada Sesosok pocong. pocongnya itu dia. Iya, Kepala tuh kelihatan tuh. kepalanya. Kepalanya doang. Iya, tapi Badannya? nggak kelihatan. Tapi kalau pocong itu dia jalan Mas. Loncat dong. Oh, loncat. Iya, Nggak punya kaki dia. punya. Ada. Cuma diikat dia. Ada lagi Mas? Mungkin segitu aja. Segitu dulu. Iya, segitu dulu. Oke. Gimana Mas Raffi? Gimana? Oh iya, kalau cerita saya, Dari yang cetek-cetek dulu aja. oke, berarti kita balik ke masa kecil ya. Iya. Karena pengalaman horor saya itu kebanyakan di masa kecil. Oh gitu. Karena kan ya orang banyak bilang tuh anak kecil tuh masih suci lah, masih bisa melihat. Sekarang Maksudnya kekuatan saya udah nggak bisa melihat lagi gitu. gitu. Iya. Jadi waktu kecil saya masih ingat sekali bentukannya gimana. Jadi saya waktu itu posisinya di rumah. Saya lupa di rumah itu ada siapa aja. Tapi yang saya ingat itu ada bapak saya. Rumah saya itu plafonnya terbuat dari kayu. Ingat sekali saya lagi main di ruangan itu. Saya melihat plafon saya bolong. Tiba-tiba bolong. Oh enggak, emang sebelumnya bolong. Sebelum bolong. Kayaknya bapak saya habis benerin toren di atas. Jatuh. Nah, Betul. tempat masuknya. Oh, tempat tempat masuk. ketorennya. Oke. Jadi saya lagi main, terus saya melihat di atas tuh ada yang ngintip dari plafon itu. Dari plafon tuh ada yang ngintip.
Cuma namanya anak kecil belum tahu apa-apa ya. Saya langsung lari ke bapak saya. Ada orang di atas, ada orang di atas. Pas dilihat lagi, ternyata nggak ada. Nah, yang saya ingat bentukannya itu, saya cuma lihat mata doang. Saya nggak lihat kepalanya di mana, bentukannya gimana, punya rambut apa enggak, punya hidung, mulut apa enggak, gitu saya nggak tahu. Rata apa enggak? Nah, Mukanya nggak tahu. Karena saya cuma lihat matanya aja nyala, Oh, jadi matanya tuh menyala dia. menyala. Ya. Menyala mataku. Bukan abang gue. Masuk. Oke, masuk kan? Masuk, masuk. Oke. Dapat satu. Jadi, jadi yang saya lihat tuh hanya mata aja. Matanya merah 2, untung nggak 3. Kalau 3 saya bingung tuh. Oh iya. Nah. Karena kan masa nambah satu. Kan? Matanya dari mana Iya, satunya? makanya. Jadi yang saya lihat ada matanya 2 warna merah. Bentukannya matanya tuh sipit matanya. Oh. Nggak usah dilanjutin. Nggak usah ya? Ya jangan. Mending lanjut ke cerita selanjutnya. Ya boleh. Terus? Itu beberapa tahun kemudian saya sudah mulai, kayaknya saya sudah SD sepertinya ya, baru-baru awal masuk SD. Pengalamannya mirip sama Bang Arifin. Iya. Jadi di depan rumah saya itu ada pohon pisang. Malam-malam saya melihat tetangga saya lagi ngambilin pisang. Itu pohon pisang punya tetangga saya. Oh. Jadi dia emang setiap lagi numbuh dipanen sama dia. Biasalah, saya namanya anak kecil kepo lah ya, nontonin dari halaman rumah. Saya liatin tetangga saya lagi ngambilin. Di saat saya ngelihat ke rumah tetangga saya itu, orangnya lagi di halaman rumah. Tapi setelah saya lihat lagi ke pohon pisang itu, bentuknya berubah. Jadi apa? Seperti yang diceritakan Bang Arifin itu. Oh. Ya kita bilang pocong lah ya. Iya. Atau biasa orang bilangnya poci. Poci. Bukan teh ya. Bukan. Bukan. Kalau poci itu 3.000 ya biasanya. Oh, Iya. Yang saya ingat tuh bentukannya seperti pocong pada umumnya. Nah, yang saya lihat pocongnya melayang. Bukan loncat. Berarti beda nih versinya. Iya. Kalau tadi loncat, Nah, ini masa melayang. mungkin udah di level yang berbeda kali ya. Oh. Tapi saya nggak bisa lihat mukanya karena mukanya full hitam. Nggak tahu nggak ada mukanya atau emang mukanya hitam saja, saya nggak tahu. Saking gelapnya kan, Iya. nggak ada yang tahu. Terus ada lagi mas, yang lebih horor lagi mas, apa mas? Lebih horor lagi saya Kesurupan. kebetulan apa gitu? belum sih, saya Belum ada. pengen sih saya punya pengalaman horor yang lebih horor lagi gitu. Oh gitu. Berarti tapi masnya ini beneran kan ini ceritanya real ini. Oh real mas, Real ini. real. Ini. Real. Masa real? Juga sangat. Real sangat. Iya. Tapi masnya tuh berani nggak sama kayak gini? Saya tuh sebenarnya mau nggak mau harus berani ya mas ya, karena di agama saya kan diajarkan kita tuh hidup berdampingan sebenarnya. Benar tuh. Ya, apalagi saya orang Jawa ya, jadi mau nggak mau saya harus percaya gitu. Percaya berarti. Ya percaya nggak percaya, tapi ya pengalaman saya itu ya bikin saya makin percaya lagi sebenarnya. Kalau Mas Arifin gimana? Kalau dari saya sih saya sangat percaya ya, karena tadi dengan Mas Raffi bilang hidupnya berdampingan. Ketika kita nggak mengganggu mereka, mereka pun nggak mengganggu kita. Oh gitu. Berarti misal aja dia datang nih, ada tiba-tiba di studio kita nih. Iya. Studio kita tiba-tiba. Mas berani nggak? Saya merinding jadi. Mas berani nggak? Saya jadi Berani nggak? Saya sih ya harus berani ya. Harus berani. Iya. Kan Kalau kita kan diajarkan kita tuh kastanya lebih tinggi di atas mereka. Jadi ya harus berani. berarti misalkan ada poci, ada apa tadi yang bolong? Sindar bolong. Sundar bolong. Berani mas. Mas namanya siapa gitu? Saya nanya ke mereka. Iya dong. Wawancara berani. Berani sih saya. Berani. Saya sebenarnya penasaran sih sama mereka ini sebenarnya punya nama apa enggak gitu. Oh gitu. Kalau masnya kira-kira kalau ketemu poci Atau kira-kira apa? masnya mungkin pernah nanya orang kesurupan gitu, Iya. namanya siapa? Kebetulan saya pernah ya. Ada yang namanya katanya si Rahmat katanya. Oke, Rahmat. Oh, Rahmat. Ini namanya disamarin aja ya. Iya. Ini disamarin ya, Rahmat, disamarin ya. nih, Rahmat. Rahmat ya. Rahmat, oke. Rahmat. Kebetulan dia katanya baik banget ya. Baik banget. Habis itu ini pengalaman teman saya ya katanya. Oh, ini temennya nih. Temen-temennya. Bukan masnya nih. Bukan. Oh, temennya. Disclaimer ya, ini Oke. teman saya ya. Oke. Teman saya pernah nanya Rahmat katanya namanya, dan dia katanya memang sosok yang baik untuk menjaga ibaratnya kodam. Oh gitu. Kodam. Jangan bahasa Oh, kodam. Kodam. Yang kayak di TikTok cek kodam ya. Oh, Bener. bener. Saya pengen tuh ngecek gituan tuh. Iya. Bisa nggak ya? Bisa itu. Apa sekarang kita cek? Nggak. Jangan dong. Nanti aja. Oke. Atau kita perlu manggil temennya dia yang Iya, bisa manggil Rahmat, ya. manggil Rahmat. Rahmatnya nggak ada kebetulan. Oh, Rahmatnya nggak ada. Iya. Ya udah lanjut. Di situ ya sosok yang baik menjaga. Katanya sih memang
dasarnya kita tuh sedang dijaga oleh makhluk-makhluk halus yang baik gitu kan. Ini katanya turun temurun ya. Kalau misalnya Mas bisa punya cerita kan dari nenek moyangnya gitu kan, biasanya ada sih. Saya juga kebetulan nenek moyang dulu tuh ada katanya temurun-temurun, dan Masnya juga mungkin kan dari Jawa kan ya. pasti Iya. Iya, mungkin itu bisa diceritain tuh. Oh iya, saya full Jawa kebetulan Mas. Ya. Lanjut. Apa saya perlu bahasa Jawa sini? Kita ngomong bahasa Jawa, kita tinggalin dia. jangan. 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 Kita bahasa Jawa ngomongin dia. Kan dia nggak ngerti. Kita nggak ngerti. Iya, lanjut. Bahasa Indonesia aja, coba. Apa tadi Mas? Dari Masih nenek sok. moyangnya gitu. Iya. Dari apalah. Orang Jawa tuh biasanya memang turun temurun tuh biasanya dititipin lah ke tiap orang gitu. Misalnya contoh saja ya, misalnya kakek saya itu menaruh kodam di bapak saya, Oh gitu. lalu lanjut nanti bapak saya yang naruh di saya gitu. Itu wajar terjadi sih di orang Jawa gitu. Berarti Masnya sekarang ada atau belum? Belum diisi. Ada Mas kebetulan, ada. Kita bisa ngobrol Mas. Waduh, susah saya manggilnya ya. Nggak bisa. Karena kebetulan saya nggak bisa. Oh. Nah, mungkin kalau mau ngobrol panggil temannya dia lagi aja. Si Rahmat. Selamat ya. Iya. Masnya punya kodam? Saya nggak tahu sih punya atau enggak, tapi saya Tapi kalau kita cek kodam di live TikTok. ya itu fake kebetulan. Itu fake. Itu fake kebetulan. Itu beneran loh Mas. Fake itu kebetulan. Fake, iya. Kita tidak boleh percaya. Kita harus lurus jalannya kita terhadap Oh. Tuhan kita gitu. Tapi Masnya percaya kalau tiap orang tuh punya kodamnya masing-masing? Saya percaya karena beberapa cerita yang diceritakan sama teman-teman saya ada. Real ya. Real, no fake. Kalau ngomongin kodam nih, kodam saya sebenarnya ada nih, ikut saya sebenarnya. Oke. Iya. Agak ngeri nih. Ini gue ngeri beneran nih. Iya. Ini saya ngeri beneran. Iya, bener. Ini Bener. bentukannya apa nih? Bentukannya apa Mas? Kan kadang ada yang harimau, ada yang apa gitu Mas. Saya nggak dikasih tahu spesifik bentuknya gimana sih sebenarnya. Yang saya tahu orang Jawa aja. Bukan maung ya, bukan maung. Bukan maung, macan, singa, bukan. Nah, pertanyaan terakhir nih, mungkin ada ini nggak? Mungkin pesan yang disampaikan gitu kayak pesan moral, karena kan sekarang video-video harus ada pesan moral ya Mas. Kalau nggak ada nggak boleh tayang Mas. Oh iya, somasi ya. Iya. Mungkin bisa dari Mas Raffi dulu pesan moral. Ya, pesan moral saya terhadap kita kan bahas perhantuan ya. Percaya atau nggak percaya itu tergantung tiap orang gimana ya. Kembali ke diri masing-masing mau percaya atau tidak. Karena kan pengalaman orang beda-beda ya. Pengalaman saya beda, pengalaman Bang Arifin beda. Mungkin pengalaman Bang Arifin mungkin kalau punya kan mungkin berbeda ya. Iya. Mungkin ada yang pernah ngalamin, ada yang tidak gitu. Saling menghormati lah. Saling menghormati. Dan jangan mudah percaya juga sebenarnya. Oh gitu. Heeh. Iya benar sih. Kadang ntar dibodoh-bodohi ya. Iya, benar. Kalau Bang Arifin apa? Kalau dari saya sih Ada pesan-pesannya? pesan moralnya kayak kita menghargai lah makhluk-makhluk halus gitu, karena memang dasar tadi yang saya bilang hidupnya kita berdampingan gitu. Oke. Jadi kita tidak mengganggu mereka pun tidak mengganggu kita. Jadi kita saling menjaga aja gitu. Orang maksudnya gini, makhluk goib yang di rumah kita pun itu menjaga rumah kita gitu dasarnya. Gitu sih. Berarti semuanya. Oh,